Oke, itu dari pandangan Golkar. Kalau gitu langsung ke pandangan Gerindra, Bang Riza. Respon terlebih dahulu, ini Kaesang dan juga Jusuf Hamka. Gerindra melihatnya bagaimana dicalonkan untuk maju di Jakarta? Yang pertama ya, kami sampai hari ini seperti yang disampaikan Ketua Harian Pak Dasko, kami mengusulkan Pak Ridwan Kamil untuk calon Gubernur DKI Jakarta sebagaimana disampaikan. Sekalipun kami memahami Pak Ridwan Kamil ada kader Golkar, itu menjadi hak dari Pak Ridwan Kamil dan juga Partai Golkar terhadap usulan kami. Dan yang kedua juga kami tahu memang Ridwan Kamil memang diberi surat tugas untuk Jabar dan DKI. Jadi tidak salah kalau Partai Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil karena bagian dari koalisi Indonesia Maju. Kedua, terkait dengan kunjungan Mas Kaesang ke Golkar, saya kira itu satu silaturahmi yang baik ya, lintas partai, apalagi sesama anggota partai koalisi di KIM. Kemudian di situ kita dengar bersama Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga menyampaikan ya, kalau Mas Gibran ingin di Jakarta, Mas Kaesang ingin di Jakarta, Golkar menyiapkan Jusuf Hamka. Yaitu hak dari partai-partai Golkar ya. Nah, respon Gerindra gimana, Pak? Ya, saya kira kita hormati ya. Itu kan belum menjadi keputusan Golkar seperti sampaikan Pak Doli tadi. Itu kan baru merespon biasa atas kunjungan Mas Kaesang. Kebetulan juga dihadirkan Pak Jusuf Hamka di situ. Saya kira itu respon biasa yang sampai hari ini kita juga tahu bahwa surat tugas Golkar yang resmi itu masih pada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jabar. Ada Pak Zaki Iskandar, sahabat saya Ketua DPD Partai Golkar, ada Pak Erwin Aksa, sahabat juga, ada 3 sebetulnya. Nah sekarang tambah 1 nih Golkar, masukin lagi Pak Jusuf Hamka sekalipun belum resmi itu, masih secara spontan ya. Kita hormatilah, memang saya setuju sampaikan Pak Doli, suasana seperti ini munculkan banyak nama. Setiap partai munculkan banyak nama, nanti direspon oleh publik, oleh masyarakat, oleh internal partai masing-masing. Dan pada akhirnya nanti pimpinan partai di koalisi, di KIM akan memutuskan. Kami termasuk saya yang kebetulan Ketua DPD Partai Gerindra DKI akan memastikan memperjuangkan ya, patuh, taat dan memperjuangkan siapapun nanti pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Maju di DKI Jakarta. Jadi itulah kesepakatan kami di internal Partai Gerindra dan juga Partai Koalisi. Kita tunggu saja, ini masih ada waktu kurang lebih 40 hari sampai dengan pendaftaran di KPU. Saya kira ini satu dinamis. Mas Kaesang sendiri juga luar biasa, di luar banyak dugaan orang. Tahu-tahu namanya malah muncul di Jateng nomor urut 1 hasil survei ya. Nanti biar Mas Hendri lah yang menjelaskan. Saya kira suasana seperti ini kita munculkan banyak nama, nanti pada akhirnya kita kembalikan pada sosok calon-calon tersebut, pada partai masing-masing dan pimpinan partai di koalisi Indonesia Maju. Siapa yang terbaik nanti bagi kepentingan semua, tentu tidak hanya kepentingan pribadi, partai, koalisi, tapi semua akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Bang Hensep, melihat tiba-tiba Partai Golkar mengusungkan nama Kaesang dan juga Jusuf Hamka. Jusuf Hamka ini kan adalah kader dari Golkar. Chance-nya melihat ini bagaimana? Dan kemudian juga ini kan di luar kesepakatan dari KIM sendiri, Bang. Ya, kesepakatan kan belum dibuat, jadi masing-masing setahu saya mengusulkan nama ya. Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil, kemudian Golkar Jusuf Hamka. Ini ya Golkar mau menunjukkan bahwa mereka juga nggak kehabisan kader gitu. Jadi selain Erwin Aksa, Zaki, ada Ridwan Kamil, ini juga ada Jusuf Hamka gitu ya. Dan kemudian kan ini memang merespon Mas Kaesang gitu. Hanya yang menarik sebetulnya bila kemudian Golkar pasrah atau merelakan kadernya menjadi wakil gubernur. Jadi mempersilahkan Mas Kaesang sebagai gubernur. Itu yang menarik menurut saya karena sebagai partai yang sangat modern gitu, dewasa dan punya kader bagus-bagus gitu, kenapa kemudian mengizinkan ketua umum partai lain untuk menjadi gubernurnya? Nah ini sebuah strategi baru menurut saya di Golkar yang kelihatannya usulannya jadi win-win solution gitu. Kenapa? Karena Kaesang ini kan seperti perwakilan KIM. Jadi kalau kemudian didorong Mas Kaesang oleh Golkar sebagai gubernur, nampaknya di KIM tidak ada riak-riak gitu ya, tidak ada keberatannya. Tapi kalau kemudian diusung menjadi nomor 2, maka perbincangannya ada di nomor 1.
Dan kalau perbincangan ini nomor satu, bisa jadi mau tidak mau Golkar harus merelakan Ridwan Kamil kembali ke Jakarta. Gitu. Tapi kalau figurnya Mas Kaisang ditaruh sebagai gubernur, maka perbincangannya adalah siapa yang akan mendampingi sebagai wakil gubernur. Bang Ariza pernah menjadi wakil gubernur Jakarta, tapi sekarang ditugaskan di Tangerang Selatan, gitu ya. Tapi siapa lagi mungkin yang bisa didorong di Jakarta ini? Nah itu masih banyak nama. Itu yang menarik karena di KIM pun tidak hanya Gerindra dan Golkar, ada PAN dan ada Demokrat gitu. Nah itu juga belum memunculkan nama-nama karena mereka juga punya tokoh-tokoh yang bisa didorong di Jakarta. Ada banyak tokoh-tokoh juga, kita tahu tadi kalau Bang Hensat menyebutkan Kaisang itu semacam perwakilan dari KIM sendiri. Tapi melihat chance untuk bertanding di kontestasi Jakarta, apakah ini cukup mumpuni? Apakah faktor Jokowi ini juga masih bisa mendorong khususnya untuk di wilayah Jakarta? Nanti bisa dijawab Bang Hensat, usai jeda kami kembali pemirsa. Ya, nama Kaisang dan juga Jusuf Hamka yang kemudian didengungkan oleh Airlangga Hartarto. Saya langsung tanya ke Bang Hensat, chance-nya bagaimana ini untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta? Karena kan lawannya kita tidak bisa bohong, cukup besar ya, ada Anies Baswedan juga. Kemudian juga mungkin ada sosok-sosok lain. Apakah faktor dari Joko Widodo ini masih sangat berpengaruh khususnya di Jakarta? Ya akan berpengaruh dalam masa pendaftaran ya. Jadi Pak Jokowi akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa bertanding gitu ya. Quote and quote nih ya. Pasti kalau ditanya Pak Jokowi ya dia akan ngomong seperti biasa kan. Enggak, saya kan itu terserah partai politik. Tapi justru yang menarik adalah jalannya ini udah dibuat sama MA nih. MA sudah memberikan jalan untuk Mas Kaisang. Tinggal kira-kira Mas Kaisang mau belajar seperti kakandanya gitu ya. Seperti Mas Bobi dan Mas Gibran atau mau langsung munggah ke yang utama sebagai DKI 1 atau Jateng 1 kan itu pertanyaannya. Nah di Jakarta sendiri yang menarik itu kan ada nama Anies Baswedan yang elektabilitasnya tinggi sekali. Anies Baswedan akan melawan semua tahayul yang pernah ada di Jakarta tuh. Incumbent belum pernah dua periode, kemudian incumbent yang juara survei itu selalu kalah kalau di Jakarta. Tapi Anies Baswedan punya satu variabel, dia maju di Pilpres. Jadi artinya nama Anies Baswedan ini kan juga belum diputuskan. Apakah kemudian dia mencalonkan dari KIM atau tidak? Ada kemungkinan itu? Itu kan terbuka aja, Anies Baswedan kan tidak berpartai. Jadi kalau kemudian ada lobby-lobby politik dan memasangkan Anies Kaisang misalnya, ya itu mungkin saja terjadi walaupun PKS sendiri sudah mengatakan Anies Sohibul Iman. Tapi apakah kemudian ada satu poros misalnya PKS bisa bersama dengan PDI Perjuangan untuk mengusung satu nama lagi? Nah ini juga kan masih pertanyaan. Tapi pada saat kita bicara Kaisang Yusuf Hamka, nama Anies Baswedan tidak bisa dikesampingkan. Karena bisa saja dia ujung-ujungnya bisa ditarik juga. Karena kan ini perdebatannya di wakil kan. Kaisang oke, pasti gubernur misalnya ya. Kemudian wakilnya ini kan akan terjadi tarik-menarik. PAN misalnya ada Eko Patriok tuh. Mas Eko kan juga kuat. Bang Riza kan bisa saja juga digeser ke Jakarta di Gerindra gitu ya. Kemudian di Demokrat ada nama lain gitu yang juga ready untuk didorong sama Mas AHY gitu. Jadi sebetulnya belum selesai ini di KIM. Tapi saya yakin variabel Anies Baswedan ini dipertimbangkan. Kuncinya Anies Baswedan bisa dikim atau tidak itu kan ada di dua rezim kan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Masalahnya akan dibuka nggak nih kartunya Anies Baswedan? Dihidupin lagi nggak sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Kalau sampai dihidupin ini pasti ada perjanjian nih. Misalnya 2029 jangan maju ya. Atau 2029 bareng saya ya. Atau 2029 menteri dulu ya. Pokoknya jangan maju dulu kontestasi. Jadi kalau sampai Anies Baswedan di KIM, pasti ada kesepakatan-kesepakatan politik yang memang di luar kebiasaan rakyat lah. Jadi memang ada perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dipatuhi oleh Anies Baswedan. Gitu.